Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya dan selamat datang di Cerpen, cerita protokol CHSE Event. Wow, luar biasa sekali. Hari ini bersama saya Gina Febriona yang akan memandu diskusi pada hari ini. Nah, saya juga mau menyapa pemirsa yang ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan sama-sama kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui, industri event adalah salah satu industri yang terkena dampak COVID-19. Bahkan banyak sekali pelaksanaan event yang tertunda bahkan dibatalkan karena event ini identik dengan kerumunan. Hal ini menyebabkan kerugian sangat besar serta banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Tetapi kita harus optimis ya, kita harus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini tentunya. Nah kira-kira adaptasinya apa? Nah salah satu bentuk adaptasi yang bisa dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam berbagai aktivitas. Kemenparekraf pun mengeluarkan protokol kesehatan yang dinamakan CHSE, yang merupakan kepanjangan dari cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, kemudian safety atau keamanan, dan juga environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Nah tentunya CHSE ini digunakan bagi penyelenggara event untuk melaksanakan event atau melakukan kegiatan agar bisa tertib, kemudian bersih, sehat, dan sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Untuk itu hari ini kita akan bahas lebih dalam bersama dengan 4 narasumber yang sudah saya hadirkan pada hari ini, tentunya agar industri event pariwisata bisa terus berkarya dan menghasilkan event-event berkualitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, telah hadir nih bersama kita di sini yang pertama perwakilan dari Kemenparekraf, yaitu Bapak Dr. Andes Edi Wardoyo selaku Sekretaris Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Gina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Semangat hari ini? Semangat. Luar biasa. Selain ada Pak Edi di sini, pemirsa juga hadir bersama kita perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, yaitu Bapak Zumri Sultoni selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Halo, selamat siang Pak Zumri. Selamat siang Mbak Gina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Wah, sehat. semangat hari ini ya. Semangat. Wah, Ya. kita akan bahas tentang CHSE nih kali ini ya. Siap. Selain ada Pak Zumri ya, di sini juga hadir bersama kita perwakilan dari Satgas COVID-19 Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Saud Aritonang selaku anggota Sekretaris Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Gina. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, selain ada Pak Saud di sini juga telah hadir bersama kita perwakilan dari Polda Sumatera Utara, yaitu Ibu AKBP Arnis Syafniyanti selaku Kasubdit Audit Ditpamovit Polda Sumatera Utara. Halo, selamat siang Ibu Arnis. Selamat siang, Mbak Gina. Semangat hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Ya, tetap harus semangat, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, keempat narasumber ini sudah hadir bersama kita ya pemirsa, dan mungkin akan saya awali pertanyaan pertama oleh Pak Edi terlebih dahulu nih. Pak Edi, apa sih tujuan mendasar dari pembuatan buku panduan ataupun guidebook protokol CHSE event ini? Terima kasih Mbak Gina. Jadi secara singkat memang tujuan dari pembuatan panduan CHSE untuk penyelenggaraan event ini karena kita semua ingin bahwa event sebagai salah satu aspek dari pariwisata yang terdampak ini bisa bangkit kembali dan lebih menarik lagi dibanding sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat pandemi ini banyak sekali event-event yang tidak dapat diselenggarakan karena memang kita tahu bahwa event ini memang mengundang kerumunan. Nah, oleh karena itu tahun lalu segera sesudah kemudian kita mengalami pandemi, kami di Kemenparekraf bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga para pemangku kepentingan lainnya, juga dari Polri, kemudian juga dari Kementerian Olahraga dan yang lainnya, itu kami bersama-sama menyusun panduan CHSE untuk penyelenggaraan event. Tujuannya adalah bagaimana kemudian event-event yang nantinya dapat diselenggarakan di era pandemi maupun sesudah pandemi itu nanti dapat diselenggarakan dengan baik, tidak hanya bagi penyelenggara kegiatan atau event itu sendiri, tapi tentunya bagi pengunjung yang hadir di event. Event yang diselenggarakan nantinya dengan panduan CHSE ini
yang kami harapkan adalah event yang lebih bermutu dan berkualitas, karena selama ini aspek-aspek yang mungkin tidak diperhatikan oleh penyelenggara event itu semakin diperhatikan. Wah, keren nih ya, luar biasa. Pastinya ini semakin menjawab pertanyaan dari masyarakat di Indonesia juga ya, agar bisa menyaksikan atau menyelenggarakan event-event pastinya ya. Nah, jadi gimana nih peran Kemenparekraf dalam mendukung para pelaku event untuk terus berkarya, berinovasi, dan pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya, kami dari Kemenparekraf tentunya sangat mendukung untuk penyelenggara event, dan untuk itu kami memang kemudian melakukan sosialisasi kepada para pelaku event. Bagaimana kemudian menyelenggarakan event tersebut dengan baik, dan salah satunya adalah kami juga mendorong pelaksanaan pilot project dari pelaksanaan event. Antara adalah di tahun lalu di bulan Agustus kita melakukan project berupa penyelenggaraan event musik di Kemayoran, Jakarta. Ini adalah event drive-in yang pertama saya kira, di mana pengunjung itu menonton dari mobil, dan pelaku event itu sendiri juga surprise karena selama ini mereka mengira bahwa sangat sulit ini menyelenggarakan event dengan model baru. Ternyata itu sangat menyenangkan. Mereka yang mengisi event juga sangat senang, dan juga pengunjung juga sangat senang karena memang ternyata terjadi interaksi yang sangat baru, di mana mobil-mobil yang berisi para penonton ini juga ternyata mereka sangat antusias melihat sebuah event tersebut. Itu event yang dilaksanakan selama 2 hari, baik itu ketika kemudian pengunjung itu datang maupun pengunjung pulang itu dapat tertata dengan baik. Keberhasilan semacam ini yang kemudian kami mensosialisasikan bahwa yuk mari sama-sama kita bangkitkan event walaupun memang kita masih di era pandemi, tentu dengan pelaksanaan event yang lebih baik, dan ini ternyata bisa kita lakukan. Dan ini kemudian peran dari kami adalah upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf bagaimana kemudian mensosialisasikan panduan CSA event tersebut dan meyakinkan para pelaku event bahwa kita semua bisa melakukan event dengan baik walaupun di era pandemi. Iya, ini menjadi semangat ini buat kita ya untuk bisa membuat pelaksanaan event yang lebih berkualitas ya, sehingga bisa memajukan pariwisata serta UMKM kita nih ya di daerah kita, bahkan di Indonesia tentunya ya. Luar biasa, sosialisasi juga sudah dijalankan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini bisa sampai ya kepada seluruh penyelenggara event agar bisa menyelenggarakan event dengan baik pastinya. Baik pemirsa, tentunya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber ya, namun kita mau jeda dulu sejenak ya. Pemirsa boleh saksikan pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Cerpen, Cerita Protokol CHSE Event. Ya, kembali lagi bersama saya Gina di Cerpen, Cerita Protokol CHSE Event, di mana tadi kita sudah mendengarkan panduan dari Pak Edi ya mengenai protokol CHSE Event ya. Semoga ini para penyelenggara event semakin paham tentang panduan CHSE Event ini. Nah, berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Zumri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. Bapak, kira-kira gimana nih dengan kondisi sekarang ini di tengah pandemi COVID-19? Menurut kacamata atau pandangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagaimana perbedaan penyelenggaraan event di tengah pandemi COVID-19 ini? Baik, makasih Mbak Gina. Kalau di Sumatera Utara, khususnya untuk event, kita sama-sama tahu di 2020, teman-teman event itu memang kolaps. Artinya banyak event yang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Di 2021 ada sedikit perbedaan, di mana teman-teman pelaksana event ini, mereka itu kreatif sekarang. Jadi kalau awalnya kita melihat teman-teman itu melaksanakan secara konvensional, artinya harus offline semua kegiatan atau event. Nah sekarang mereka sudah berubah, ini hybrid. Jadi tadinya offline konvensional, nah sekarang sudah hybrid. Jadi event offline-nya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi justru jangkauannya lebih luas lagi ternyata. Jangkauan pesertanya sangat lebih dahsyat dibanding sebelum pandemi. Jadi saya ambil contoh, sekarang kita mau jalankan sebuah event rally. Padahal ini rally motocross gitu ya. Di lingkaran itu hanya boleh 40 orang yang penonton. Tapi ternyata dilakukan hybrid, live streaming, karena fans daripada motocross itu ternyata banyak sekali.
Nah, ini justru memberikan dampak yang positif, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini kami bersyukur sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, bagaimana setiap event itu harus menjalankan CHSE secara baik dan benar. Dan tentunya di sini Satgas COVID juga terlibat. Setiap event yang dilaksanakan teman-teman itu tetap harus dipantau. Jadi pada saat eventnya tetap dipantau, pada saat setelah eventnya juga dipantau. Jadi ini perbedaan yang luar biasa dengan perubahan sebelum dan saat ini ada COVID. Dan mudah-mudahan ini kita bisa ke depan lebih baik lagi. Berarti sebenarnya banyak inovasi juga ya dari para pelaku event ya. Benar. Namun ada panduan CHSE ini makin banyak ini nantinya yang akan dilaksanakan eventnya pastinya ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Nah pastinya kalau Bapak bilang tadi dukungan Satgas dan juga Polda ini sangat menambah dukungan kita, semangat kita. Namun kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri ini bagaimana memonitoring protokol CHSE dalam penyelenggaraan sebuah event? Baik, jadinya kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu tetap memantau teman-teman yang pelaku pariwisata khususnya. Jadi di Sumatera Utara itu ada 472 bidang pariwisata yang sudah tersertifikasi CHSE. Nah, ini tugas kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, khususnya terkait dengan event. Kalau event itu dilaksanakan di hotel, maka hotel-hotel tadi atau ruang pertemuan harus sudah memiliki protokol CHSE juga di dalamnya. Sehingga teman-teman pelaku itu untuk pelaksana event ini juga nyaman melaksanakannya. Dan tentunya tamu-tamu yang hadir di kegiatan itu juga nyaman untuk melaksanakan kegiatan. Jadi tidak takut dengan adanya COVID itu, tapi dia sudah mengikuti aturan mulai dari memakai masker, kemudian mencuci tangan, sampai menjaga jarak, itu sudah dilakukan oleh teman-teman di hotel ataupun di ruang pertemuan. Dan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bersama teman-teman di stakeholder pariwisata, kami melakukan membentuk semacam satgas di luar dari satgas yang dibentuk oleh provinsi. Jadi kami meninjau ke tempat-tempat hotel ataupun restoran, apakah CHSE-nya itu masih berjalan. Kalau memang belum berjalan, itu menjadi peringatan buat mereka bahwa itu sangat penting dilakukan. Walaupun COVID di Sumatera Utara ini sudah menurun, tapi CHSE tidak boleh dihilangkan. Karena itu menjadi protokol yang memang sangat baik untuk siapa saja. Bukan karena pandemi COVID sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana menjaga kebersihan sampai menjaga lingkungan tadi. Itu tetap terjaga. Mudah-mudahan Sumatera Utara nanti lebih baik lagi untuk CHSE-nya. Terima kasih Mbak Gina. Mudah-mudahan dengan sinergitas ataupun kolaborasi kita bersama ini bisa menghilangkan COVID-19 ya, dan kita bisa kembali normal ya. Dan saya setelah ini mau bertanya sama Pak Saud dan juga Bu Arnis nih, luar biasa pada hari ini. Namun pemirsa, kita mau lihat dulu pesan-pesan yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cerpen Cerita Protokol CHSE Event. Pemirsa, masih di Cerpen Cerita Protokol CHSE Event, dan masih bersama saya Gina dan juga keempat narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Kalau tadi kita sudah bertanya dengan Kemenparekraf dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kali ini agar penyelenggaraan suatu event dapat berjalan dengan lancar, saya mau tanya juga dengan Satgas dan juga Polri yang sudah saya hadirkan nih pada hari ini. Mungkin saya akan awali dari Pak Saud dulu. Nah Pak Saud, gimana cara komunikasi dan juga kolaborasi antara Polda, Satgas, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara dalam menyelenggarakan sebuah event di tengah pandemi COVID-19 ini? Tentu Satgas punya tugas mengendalikan bagaimana pertama supaya terwujud tujuan utamanya, yaitu kesehatan dan keselamatan
sehingga apapun kegiatannya itu selalu dikendalikan sehingga bisa tercapai memutus mata rantai penularan COVID ini sendiri. Satgas tidak pernah menghambat. Yang pasti Satgas itu selalu mengeluarkan rekomendasi atau izin pelaksanaan setiap event. Tapi masalahnya sebelum dikeluarkan izin itu harus diperiksa dulu protokol kesehatannya secara ketat. Misalnya kalau kegiatan itu indoor lalu diperiksa soal jaraknya, tetap kembali ke 5M ya. Apakah mereka sudah menyanggupi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas di awal sampai berakhirnya event tersebut, kegiatan tersebut. Nah, artinya ketika ini sudah memenuhi syarat semuanya, lalu izin dikeluarkan dengan catatan pada hari H, pada hari pelaksanaannya, tim pemantau juga turun ke lapangan. Tim pengawas bersama biasanya ini dari unsur Polda, Satpol PP bersama juga dari TNI ya. 3 unsur ini biasanya turun ke lapangan. Nah, bagi pelaksana event yang melanggar peraturan itu diberi sanksi. Bisa saja dibubarkan. Begitu. Selama ini berjalan dengan baik tuh. Saya kira begitu, Mbak Gina. Baik, Pak Saud. Itu kalau dari Satgas ya. Nah, kalau dari Polda sendiri gimana Ibu? Cara kerjasama dan juga kolaborasi yang sudah dilakukan antara Satgas dengan Polda maupun juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Baik, terima kasih Mbak Gina. Jadi sebelumnya kita sampaikan bahwa prinsip Polri ini adalah memegang prinsip Salus Populi Supreme Lex Sexto. Ya, jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Tentunya untuk mewujudkan itu kita perlu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Dan selama ini memang kita sudah berjalan khususnya di bidang kepariwisataan ya. Kita sudah berkoordinasi ya, bahkan sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ya untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara khususnya super prioritas Senokoba. Kemudian terkait dengan pandemi, kita juga sudah bekerjasama dengan Satgas COVID Provinsi Sumatera Utara. Bahkan khususnya Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolda sangat atensi sekali ya untuk memerangi pandemi ini. Kita ada kegiatan rutin ya yang dinamakan operasi justisi. Itu 2 kali sehari kita lakukan, pagi dan malam. Itu untuk menertibkan tempat-tempat kafe-kafe atau rumah makan untuk menghindari tidak ada kerumunan, intinya protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan semestinya, seperti itu. Kalau prosedur dan juga tahapan apa saja Bu yang harus dilakukan oleh penyelenggara event untuk melakukan sebuah kegiatan? Ya tentunya dengan situasi saat ini tadi sudah disampaikan bahwa sekarang harus memenuhi protokol CHSE ya yang sudah ditetapkan oleh dari Kemenparekraf. Tentunya sebelum pelaksanaan event, tahapan-tahapan itu harus dipenuhi dulu oleh penyelenggara. Sehingga nanti apabila itu sudah memenuhi syarat semua, nah mungkin kita akan memberi izin ya untuk dilaksanakannya event tersebut. Oke, baik. Seperti yang Ibu Arnis bilang ya, bahwasannya kita juga harus punya izin penyelenggaraan ya Ibu Arnis ya. Kalau Pak Saud gimana nih? Poin apa yang dianalisa oleh Satgas untuk mengeluarkan surat izin ataupun izin penyelenggara? Beberapa hal penting yang biasanya menjadi fokus kita, fokus dengan peralatan-peralatan atau persiapan para panitia yang mau menyelenggarakan event itu. Diantaranya itu kita cek apakah sudah ada peralatan untuk mencuci tangan. Kedua, kita cek juga apakah disanggupi disediakan seperti hand sanitizer gitu ya. Dan yang paling urgen sebenarnya kita lihat kapasitas. Mereka harus gambarkan kalau itu indoor kapasitas normalnya berapa. Lalu peserta yang akan diundang itu berapa? Nah itu kita pertimbangkan. Jadi semua indikator-indikator ini menjadi kata kunci bagi mereka dengan komitmen ketika nanti sudah terlaksana,
mereka harus patuhi. Begitu dia. Jadi jarak juga termasuk salah satu indikator utama supaya tidak menularkan. Oke, nah kalau dari Satgas seperti itu, gimana nih Bu? Kalau dari Polda sendiri, poin apa yang dianalisa untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan? Oke, tentunya selama ini memang kalau untuk izin penyelenggaraan atau keramaian, memang itu dari Polri ya Mbak. Tapi dengan adanya situasi pandemi, tentunya ini akan kita pertimbangkan juga protokol kesehatan. Nah inilah kerjasama kita, kolaborasi kita dengan Satgas Covid. Ya, apabila nanti sudah dianalisa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara, nah tentunya kita juga akan mengkaji ya seperti apa eventnya. Tentunya juga bukan hanya dari protokol kesehatan, juga dari situasi kamtipmasnya, ya jangan sampai juga mengganggu dengan adanya event tersebut. Nah, apabila dua unsur ini sudah terpenuhi, nah kita akan mengeluarkan izin keramaian tersebut. Baik, luar biasa. Jadi itulah hal-hal yang harus dipenuhi ya agar izin penyelenggaraan bisa dikeluarkan oleh Polda maupun juga Satgas ya. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Tentunya harus semangat berkolaborasi untuk membuat ataupun menghasilkan event-event yang berkualitas yang mampu mendukung meningkatkan citra pariwisata Indonesia namun tetap dengan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk itu, yuk kita tetap jaga dan juga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama di industri event, baik penyelenggara event, pekerja event, pengisi acara, maupun juga pengunjung. Kuncinya adalah kolaborasi untuk bersama-sama mendukung industri event di Indonesia. Dan tentunya jangan lupa vaksin ya pemirsa, karena itu untuk kenyamanan kita bersama dan tentunya untuk Indonesia. Dan dengan demikian berakhirlah sesi hari ini, tetapi menjadi awal untuk kita berkolaborasi bersama dalam mendukung industri event dan pariwisata di Indonesia. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Edi Wardoyo selaku Sekretaris Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan. Terima kasih kepada Bapak Zumri selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Bapak Saud Aritonang dari Satgas Covid-19 dan juga terima kasih Ibu Arnis selaku Kasubdit Audit Ditpamopid Polda Sumatera Utara. Dan pemirsa terima kasih yang sudah menyaksikan kita di cerita protokol CHSE Event. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya event-event di daerah khususnya di Sumatera Utara ini bisa semakin maju dan juga bangkit, pastinya terus berkarya dan juga berkualitas pastinya. Saya Gina Febriana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.